Nama saya Hendro Fernando alias Abu Jaisi. Saya tertangkap pada 2016 kasus pendanaan terorisme dan bebas pada tahun 2020 di Nusa Kambangan. Ketika saya bebas 1 minggu, saya dihubungi sama jaringan, disuruh taubat, dan nanti akhirnya disuruh bergabung sama jaringan dan difasilitasi untuk kebutuhan-kebutuhan tentang usaha. Tapi pada saat itu saya menolak. Ya awalnya dulu karena memang rasa penasaran saya saya ikut pengajian-pengajian di daerah Bekasi Selatan, itu di Masjid Muhammad Ramadan pada tahun 2012. Nah, akhirnya saya diberikan tentang masalah permusuhan kita terhadap negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam, terus tentang masalah kaum muslimin yang diperangi di daerah-daerah konflik. Nah, kita juga harus ikut andil dan membantu. Saya bertemu dengan beberapa teman-teman, yaitu Bahrum Syah pada saat itu di tahun 2013. Bahrum Syah akhirnya dia berangkat ke Suriah pada tahun 2014. Saya memang di slot atau di plot untuk bagian pendanaan pendistribusian pendanaan. Bahrum menginstruksikan saya untuk mensupport kebutuhan-kebutuhan MIT, Mujair Indonesia Timur. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan senjata, alat-alat militer, pakaian militer, kebutuhan-kebutuhan pakaian, semuanya kita yang menyediakan. Memang perubahannya itu ketika memang berpengaruh dengan konflik internal di ISIS . Nah, disitulah mulai banyak teman-teman bertanya-tanya apakah betul yang kita yakini ini karena kalau kita pelajari memang takfirnya itu sangat luar biasa . Kaum muslimin hampir rata-rata di Indonesia itu murtad semua. Jadi akhirnya apalagi dengan posisi kami yang ada di dalam penjara, yang mentakfir kami yang mengikuti PB, mengikuti ikrar NKRI, nah itu juga terkena takfirnya pada saat itu. Nah, akhirnya mulailah kami membuka diri, belajar, diskusi sesama teman. Nah, disitulah akhirnya saya mulai berubah. Alhamdulillah ketika saya bebas di tahun 2020 bulan 10 saya bertemu dengan Gamal, ex-napiter juga yang tinggal di Bekasi, mengajak saya bergabung atau membuat sebuah yayasan namanya Yayasan The Bintal. Tapi mau nggak ketika yayasan tersebut nanti kita menampung teman-teman yang memang ikut program NKRI, atau karena memang ini penting bagi saya pada saat itu, karena pengalaman saya waktu di Nusa Kambangan, banyak teman-teman yang istrinya ini justru memilih bercerai ketika suaminya mengambil NKRI, karena istrinya lebih memilih ke jaringan merah gitu. Supaya dari perjalanan apa yang saya ceritakan tadi artinya saya punya dosa masa lalu, artinya saya mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan lagi. Nah, makanya dengan adanya Yayasan The Bintal atau wadah-wadah seperti ini, saya ingin istilahnya apa yang saya lakukan pada saat itu
saya akan perbaiki dengan cara saya pada saat itu juga. Nah, ketika saya dulu aktif di pendanaan dan aktif support, nah sekarang juga saya juga ingin mensupport teman-teman saya yang memang ingin berubah gitu. Karena justru mereka memang agak sedikit resisten ketika mereka tidak ada wadah atau tempat. Justru nanti ketika kita tidak tampung, mereka akan lebih cenderung bergabung ke jaringan yang lama. Nah, itulah harapan saya biar yayasan ini bisa menjadi tempat atau wadah teman-teman yang sudah berubah.